Shalom, selamat siang Ibu Shirley. Shalom. Ya, Ibu, kita akan mendengarkan banyak kesaksian dari Ibu. Ya, hari ini ada sekitar 1.600-1.700 orang menantikan kehadiran Ibu. Tetapi hari ini bersyukur oleh karena anugerah Tuhan kita masih bisa bertatap muka meskipun dalam segala keterbatasan. Dan hari ini host yang akan memimpin dalam acara ini adalah Ibu Mahda. Silakan Ibu Mahda. Iya, terima kasih. Terima kasih. Kita aplaus Silakan dulu kembali ya duduk, Bapak Ibu. buat Ibu Gubernur Shirley Juan Dalos ya. Terima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu. Senang sekali Ibu, walaupun kita tidak bisa bertatap muka, tapi online sudah cukup melepas rindu kami kepada Ibu. Ya, Bu, gimana kabarnya di sana? Kabar baik. Halo Pak Arifin, Pak Franky. Mohon maaf saya tidak bisa hadir secara fisik di Bali. Seperti yang tadi sudah dijelaskan karena 1-2 hari yang lalu kemarin ada aspirasi mahasiswa dan masyarakat berkumpul. Jadi kepala daerah diharapkan untuk standby. Mudah-mudahan lewat Zoom bisa berbagi. Terima kasih sudah mengundang saya. Iya. Puji Tuhan ya, kecanggihan teknologi membuat kita tersambung kemana saja. Dari Sabang sampai Merauke ya Bu ya. Bu, ini pada pengen tahu sekali kesaksian banyak pasti ya yang Ibu bisa ceritakan nih. Bisa membuat kita dibangkitkan kembali lagi. Bahwa kita harus berdampak kepada bukan saja kepada keluarga kita atau cuma biasa-biasa saja. Tapi kita harus berdampak dalam hidup kita, dalam bahkan bagi bangsa kita. Nih Bu, sebagai seorang ibu rumah tangga yang sehari-harinya ya Bu ya, yang mengurus keluarga, anak-anak, tiba-tiba harus mengambil satu posisi di mana sebagai seorang pemimpin yang bukan cuma biasa-biasa, langsung memimpin satu provinsi ya, menjadi seorang gubernur. Gimana nih Bu ceritanya melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan ini? Ya Bu Magda. Mungkin sebagian besar mungkin sudah melihat cerita perjalanan dari mulai pilkada sampai dengan pelantikan. Mungkin juga sebagian di ruangan di sana mengenal almarhum suami saya Benny Laos secara pribadi. Sebenarnya menjadi kepala daerah tidak pernah menjadi cita-cita saya, tidak pernah terbayangkan suatu hari saya menjadi gubernur. Saya selama ini adalah tugas saya menjadi istri, menjadi pendamping, menjadi penolong bagi suami, menjadi ibu buat anak-anak. Tapi karena kejadian 12 Oktober kemarin dan dengan waktu yang sangat singkat dan harus ada penggantinya, secara logika bagi seseorang yang mendampingi suami saya Benny Laos cukup lama, saya menyadari bahwa tidak ada calon lain yang cukup kuat jika kita mau memenangkan pertandingan kemarin. Dan secara pribadi waktu itu saya tidak rela jika perjuangan suami saya Benny Laos berhenti begitu saja, karena saya sudah menemani beliau begitu lama mengelilingi Maluku Utara dan sudah melihat langsung kehidupan masyarakat yang sejahtera dan layak. Akhirnya berkonsultasi dengan anak-anak setuju, berkonsultasi juga dengan Pak Arifin, Pak Franky juga. Akhirnya saya memutuskan di hari ketiga untuk saya lanjut. Dan ketika dalam kontestasi Pilgub, yang ada dalam pikiran adalah hanya bagaimana memenangkan. Tetapi dalam proses itu ada suara yang mengatakan ketika hati saya bersih, saya akan menang kontestasi Pilgub itu. Saya secara konsisten rajin teleponan dengan Pak Arifin, Pak Franky, konsultasi, menenangkan hati ketika saya takut. Dan akhirnya ketika menang rasa lega. Tetapi ketika mau dilantik saya bingung. Saya bingung karena saya nggak tahu harus bagaimana. Ketika dilantik, semua orang memberikan selamat kepada saya. Saya bingung apa yang harus saya rasakan. Di satu sisi, saya harusnya bersyukur menang, dilantik menjadi gubernur. Tapi di satu sisi, saya merasa harga yang saya bayar terlalu mahal untuk menjadi seorang gubernur. Jadi kalau ditanya bagaimana perasaan saya pada saat itu bingung. Saya tidak tahu bagaimana
uh, mencernanya. Karena saya mau bilang saya merasa bersyukur, saya juga tidak bersyukur. Mau bilang saya tidak bersyukur, saya juga bukannya tidak bersyukur. Jadi perasaan yang ada saya menerima. Mungkin ekspresi perasaannya saya menerima takdir yang diberikan Tuhan dengan ikhlas. Iya, nggak gampang ya Bu ya, mengambil satu keputusan yang begitu. Biasanya kan mendampingi suami, sekarang ini sebagai pelaksananya sendiri gitu ya. Nah dalam perjalanan ini, momen apa yang Ibu rasakan itu paling sulit sekali? Sekarang udah lewat 100 hari. Jadi apa yang Ibu rasakan sulit sekali, tapi di dalam kesulitan itu akhirnya lewat, dan apa kekuatan yang membuat Ibu bisa melewati masa-masa itu? Setelah menjadi gubernur atau sebelumnya? Iya, berdoa bergantung sama Tuhan enggak, ya. Perasaan saya setelah saya sudah menjadi gubernur atau sebelum saya menjadi? Sesudah. Oh, setelah 100 hari. Iya, dalam perjalanan sebagai gubernur. Tersulitnya, saya kan tidak punya background birokrasi dan politik, jadi banyak hal saya tidak mengerti. Saya awal-awal sering telepon dengan Pak Arifin dan Pak Franky, saya bilang saya tidak mengerti, saya takut. Begitu juga dengan teman-teman pengusaha saya, bukan menguatkan, mereka membuat saya lebih takut lagi bahwa begitu banyak bahaya yang harus saya lewatin. Saya sendiri, saya tidak mengerti, tetapi saya ingat Pak Arifin bilang, ketika takdir Tuhan berikan, maka Tuhan yang akan menyediakan. Dan sesuai dengan firman-Nya bahwa cukuplah kasih karuniaku bagimu, karena justru dalam kelemahanlah kuasanya sempurna. Jadi saya kalau kesulitan mau dirinci ya nol tadinya. Tapi kemudian ketika saya percaya Tuhan yang menyediakan, saya membuat rencana, dan ada saja ketika saya ada masalah, ada saja yang nelfon menawarkan bantuan secara tidak direncanakan. Saya bertemu dengan orang yang bisa memberikan solusi. Program 100 hari saya, pendidikan dan kesehatan gratis itu tadinya hanya direncana. Saya tidak tahu bagaimana menyelesaikannya karena anggarannya kan tidak ada. Ketika saya dilantik, anggaran itu sudah ditetapkan di APBD induk. Tapi kemudian ada saja orang-orang baik. Saya bertemu, mereka memberikan pendapat, memberikan arahan. Akhirnya saya menemukan cara dengan secara teknis ada Impres 01 2025 dari Pak Presiden bahwa saya bisa merubah anggaran tanpa melewati persetujuan DPRD, sehingga saya bisa menggeser anggaran 5 kali, sehingga semua program yang saya lakukan dalam 100 hari, mulai dari uang komite sekolah gratis, kesehatan gratis, renov rumah, bikin jalan tani, itu semua saya lihat dari efisiensi anggaran yang bisa saya lakukan. Dan itu semua tadinya saya tidak tahu, tapi ada orang-orang baik yang Tuhan kirim membantu saya along the way, sehingga bisa dan tetap menjaga hati saya tetap bersih. Saya menjadi sangat sensitif. Jadi ketika ada orang yang punya niat buruk kepada saya, itu cepat banget ketahuan dengan cara yang ada yang telepon, ada yang kasih tahu, tiba-tiba orangnya pergi meninggalkan saya. Begitu banyak mujizat yang Tuhan benar-benar lihatkan bahwa I'm with you. Karena itu saya melangkah dengan iman, dan sampai hari ini bisa dikatakan saya melakukannya dengan cukup baik menurut saya. Memang ya Tuhan kita luar biasa ya. Amin saudara-saudara, dalam keadaan ini pun selalu ada tuntunan Tuhan. Nah, ini sebagai kacamata seorang ibu, Bu Shirley, bagaimana ibu itu membawa nilai kasih ya, kita sebagai anak-anak Tuhan, warga negara dari kerajaan Allah, bagaimana ibu membawa nilai kasih, kebenaran, damai sejahtera dalam kepemimpinan ibu? Dalam memimpin, saya bilang saya dari awal selalu memimpin sekarang udah 1,4, jadi 1,4 juta warga Maluku Utara sebagai anak-anak saya. Sebagaimananya seorang ibu, tentu kita pikir yang terbaik buat anak-anak kita. Saya memimpin dengan kasih, mendengar apa yang mereka butuhkan, dan
tegas untuk memastikan semua proses birokrasi dan administrasi keadilan bisa berjalan dengan baik. Dan mungkin intinya komunikasi, sebagaimana seorang ibu ya, kita terbiasa untuk mendengar, memetakan masalah, mencari solusi, dan ketika motivasinya adalah pengen yang terbaik buat anak-anak kita, selalu ada aja solusinya. Iya. Demikian. Luar biasa. Saya lihat di sosmed juga ibu juga sangat aktif sekali, turun sampai ke bawah-bawah, memastikan rakyatnya itu memiliki semua itu layak sebagai seorang manusia ya. Memiliki tempat tinggal yang layak, makanan yang layak, kesehatan yang layak. Luar biasa ibu dalam 100 hari memimpin. Bu, kita juga pengen tahu nih Bu, bagaimana sebagai anak Tuhan kita pasti mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan lewat diri kita sebagai perpanjangan Tuhan. Apa prinsip-prinsip kebenaran yang diwujudkan dalam kebijakan yang ibu berikan di Maluku Utara? Saya selalu memegang kebenaran sebagai kompas. Saya terus secara konsisten mengkalibrasi hatiku tetap bersih. Semua kebijakan, keputusan yang saya ambil kembali lagi kebenaran sesuai dengan firman Tuhan dan kebenaran sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Republik Indonesia. Dalam kenyataannya pemerintahan, birokrasi, dan politik kadang membuat keadaan kita harus berkompromi. Sampai dengan titik saat ini saya selalu mengingatkan diri saya untuk tidak boleh berkompromi. Karena satu kompromi akan menghasilkan kompromi yang lain. Ketika itu terus terjadi, maka ada titik di mana saya sudah tidak bisa balik lagi. Prinsip yang saya pegang hanya satu, kebenaran sesuai dengan firman Tuhan dan kebenaran sesuai dengan konstitusi Republik Indonesia. Dan saya sebisa mungkin menaatinya. Saya juga dibantu oleh tim hukum, beberapa layer dari pemerintahan, dari swasta untuk membantu membaca setiap kali saya membuat kebijakan dan pergub. Dan saya juga dibantu oleh Pak Arifin dan Pak Franky untuk saya berkonsultasi setiap kali saya galau dan bingung. Itulah ya kalau kita punya bapak rohani ya, makanya kita perlu ada bapak rohani ini akan tuntun kita terus. Bu, kita juga pengen tahu nih, program-program yang ibu lakukan itu sangat luar biasa sekali. Benar-benar itu yang Tuhan juga perintahkan kita untuk memperhatikan yang miskin, yang perlu diperhatikan. Nah, dalam langkah nyata yang diambil oleh pemerintah daerah ya Bu Shirley, untuk menciptakan damai sejahtera di tengah beragam budaya, beragam agama dan adat di Maluku. Itu bagaimana Bu Shirley sebagai anak Tuhan bisa menciptakan satu damai sejahtera di sana? Bagi saya menjaga keberagaman dan damai sejahtera itu seperti merawat taman bunga yang penuh dengan berbagai macam bunga. Jadi jika kita membiarkan salah satunya layu, maka taman itu tidak menjadi indah lagi. Dan damai sukacita itu hadir apabila semua orang merasa dihargai. Jadi dalam kepemimpinan saya untuk menghadirkan damai sukacita dalam keberagaman, saya bersikap adil untuk semua, saya merawat semua, saya memastikan mereka merasa bahwa pemerintah hadir dengan program-program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Dan mudah-mudahan semuanya ketika merasa semuanya dihargai dan dirawat, maka damai sukacita itu akan terjadi di Maluku Utara. Iya, ya, dan benar-benar itu dilakukan di sana ya. Saya dapat informasi, mungkin boleh dikoreksi ya. Bu Shirley ini sudah melakukan dalam 100 hari pertamanya, ini melakukan menciptakan satu program di mana pendidikan kesehatan itu dilakukan selama 25 tahun sebelumnya itu belum pernah ada. Betul nggak Bu Shirley?
sebelumnya Jadi di Maluku? provinsi itu kan bertanggung jawab untuk SMA, kabupaten kota bertanggung jawab untuk SD dan SMP. SMA itu sebenarnya sudah gratis iuran sekolahnya dengan dananya namanya Bantuan Operasional Pendidikan Pusat (BOSP). Itu untuk semua se-Indonesia. Itu dengan kuota satu anak itu mendapat kurang lebih 1,5 sampai 2,2 juta per tahun per sekolah. Tetapi kemudian di sekolah, khususnya di Maluku Utara, mungkin tidak terjadi di semua provinsi, saya tidak tahu. Ada lagi namanya uang komite. Angkanya itu 50.000 sampai 200.000 per anak. Dan itu sangat memberatkan bagi mereka yang punya pendapatan hanya 1-2 juta sebulan, punya anak SMA 1-2 anak, harus bayar 150 atau 200.000 per bulan, itu bagi mereka berat. Jadi melalui program namanya BOSDA, Bantuan Operasional Pendidikan Daerah, kita menggratiskan uang komite. Jadi akhirnya Pemprov membayar kepada sekolah-sekolah SMA, SMK, SLB, swasta, negeri, madrasah, bantuan uang komite. Jadi sekarang SMA benar-benar gratis 100% untuk semua. Wow, luar biasa. Luar biasa ya. Nah, dalam memerintah di Maluku Utara ini ya Bu Shirley, pasti ada banyak tantangan juga. Nah, apakah tantangan terbesar dalam mengimplementasikan nilai-nilai kerajaan Allah di dalam sistem pemerintahan yang modern maupun demokratis di Maluku? Apa tantangan Ibu yang rasakan selama ini? Seperti yang tadi saya jelaskan, karena dari awal saya memegang prinsip keadilan, jadi tantangannya sih tidak terlalu ada sih. Selama saya memegang prinsip keadilan, saya jalannya agak kacamata kuda. Pokoknya kalau nggak sesuai aturan ya nggak, sesuai aturan ya boleh. Kemudian iya, nggak ada sih. Cuman intinya bagaimana saya memastikan keadilan. Mungkin masalahnya lebih ke hal teknis ya. Kadang hal-hal saya belum tahu, saya tanya ChatGPT atau saya konsultasi ke kementerian. Tapi dalam implementasi, karena prinsipnya saya memegang sesuai dengan aturan dan kebenaran, ya saya mengikuti dengan rule of the games-nya saja. Tersulitnya lebih ke mental ya, karena saya jauh sama anak-anak, jadi kadang saya kangen sama anak-anak. Tapi untuk teknis semuanya udah ada aturannya, tinggal diikutin. Iya, saya lihat Ibu juga seperti kayak Ibu buat Maluku Utara semua. Kemanapun Ibu pergi itu Ibu mengasihi semua rakyat-rakyatnya. Nah, sebelum kita perlu tahu juga nih dari Bu Shirley nih ya, sebagai seorang perempuan dikatakan ada tiga minoritas ya, perempuan, Kristen, Chinese, dan hidup di Maluku lagi ya kan. Dan juga selain daripada minoritas pasti banyak plus-plusnya. Dan mungkin dari Ibu itu ada pesan kepada wanita-wanita kita di sini, pasti ingin kita juga mau berdampak kepada kerajaan yang Tuhan sudah taruhkan kita dimanapun tempat kerja kita, dimanapun kita berada, ada hal-hal yang bisa kita lakukan. Nah mungkin dari Bu Shirley bisa memberikan kita harapan atau impian maupun bisa memberikan kepada kita apa yang bisa kita lakukan supaya kita juga sebagai wanita-wanita bisa berdampak di tempat kita. Mungkin pertama adalah mindset. Saya memang awalnya merasa begitu. Waktu awal ketika bertanya apakah saya mau menggantikan nama almarhum, saya berpikir saya kan perempuan, mana bisa, Maluku Utara itu sangat laki. Kemudian ketika saya setelah dilantik pun dalam mindset saya masih berpikir bahwa saya itu minoritas, perempuan, Chinese, Kristen. Suatu hari saya bercerita dengan teman, beliau bukan minoritas, tapi kemudian beliau mengatakan begini, Shirley, kamu itu bukan minoritas, kamu itu adalah merah putih. Sejak itu saya tidak pernah menganggap diri saya sebagai minoritas lagi. Karena saya merah putih dan saya akan menunjukkan saya menunjukkan bahwa saya merah putih dengan bagaimana saya memimpin, bagaimana saya merawat keberagaman,
bagaimana sebagai pemimpin saya menghadirkan keadilan sosial bagi semua, memastikan pemerataan ekonomi bagi semua, membantu mereka yang lemah untuk bisa berdiri, mandiri, hidup bermartabat. Saya menghadirkan program yang bukan hanya pencitraan, bukan hanya sekedar memberi, bukan hanya sekedar angka, tapi saya menghadirkan pemerintahan yang hadir, yang mengangkat harkat dan martabat mereka, masyarakat, apapun agama, apapun sukunya, mereka dari ekonomi lemah. Saya membuat program untuk memastikan mereka bisa berdiri di kaki mereka sendiri dengan bermartabat dan mandiri. Untuk bisa memberikan menunjukkan bahwa saya ada merah putih adalah dengan memberikan dampak. Dan untuk bisa menginspirasi perempuan-perempuan lainnya di kemudian hari untuk ikut berpartisipasi untuk membangun Indonesia adalah dengan memberikan contoh dan dampak. Kita tidak bisa membangun dari luar sistem. Untuk bisa merubah sistem ini kita harus menjadi bagian dari sistem. Dan untuk bisa memberikan perubahan dan dampak kita tidak boleh mengikuti hal yang mungkin belum berjalan dengan baik dalam sistem. Ketika kita dalam sistem, kita harus memastikan bahwa sistem itu berjalan sesuai dengan kebenaran, bukan kita menyesuaikan dengan sistem. Jadi sekali lagi untuk bisa berdampak bagi Indonesia, buat yang merasa minoritas, mindsetnya harus dirubah bahwa kita Indonesia, kita merah putih, kita mencintai Indonesia seperti mayoritas mencintai Indonesia. Iya, kita semua merah putih, tidak ada apapun merah putih bagi kita. Dan kita bisa berdampak dan semuanya itu saya rangkumkan untuk closing statementnya bahwa kita itu harus punya hati. Yaitu hati mengasihi, tidak memandang kepada suku. Nah sebelum kita tutup terima kasih banyak Bu Shirley. Kita banyak belajar juga dari Ibu ya. Dan kita banyak melihat juga di sosial media bagaimana gerakan Ibu. Dan mungkin dari Pak Arifin. Pak Arifin mau mendoakan, silakan maju Pak. Pak Arifin mau mendoakan. Shirley, we all very proud of you. Tepuk tangan bagi Allah kita, saudara. Ayo bangkit berdiri. The good hand of the Lord will be upon you. Selalu menopang kamu dan selama kalau kurang hikmat tinggal berseru, Papa, I need your wisdom. Tuhan mencurahkan kepadamu seperti yang kamu saksikan pada saya. First time 100 hari pertama, kamu tidak tahu programnya mendadak. Ada mudik, yaitu gratis dan sebagainya. Tuhan akan berikan tetap kreativitas. Mari saudara rakan tangan kepada Shirley. Bapak, terima kasih Tuhan, ini putrimu. Dia adalah Esther abad ini. Esther yang asalnya Hadasa yang cuma cantik, menjadi Esther tangannya Tuhan. Kamu dilahirkan dalam keadaan seperti ini. Bahkan terlahir yaitu dari orang tua yang dari Ambon, dari Maluku bukan kebetulan. Dan masih ingat bagaimana ketika Benny berkata, ketika Beta tidak punya APBD atau CSR, Beta cari Bang Shirley. Karena itu Tuhan tetap berkati dia dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberikan kepadamu bukan cuma kemampuan tapi tetap kerendahan hati. Sehari-hari ini ketika Presiden pun memuji engkau, berikan segala kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya, biarlah Tuhan selalu disenangkan oleh engkau. Dan Tuhan tidak akan berhenti menyertai engkau. Engkau berkata, Pak Arifin saya cuma mengabdi 5 tahun. Tidak, akan ada lanjutannya yang lebih besar. Dalam nama Yesus, pelajari kitab Esther dan kamu akan lihat kamu ada di situ. In the name of Jesus. Mari saudara kita katakan bersama-sama, kasih karunia Tuhan Yesus, kasih setia Allah Bapa, belas kasihan Roh Kudus, engkau akan bekerja dalam kerajaan Allah dengan kebenaran, kasih karunia dalam nama Tuhan Yesus. Lanjutkan Shirley, nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya, amin.
Look how they love you. Amin. Terima kasih Magda.